أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Kemudian berkata, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan ulil amri minkum. Kita berhenti lagi sedikit. Di sini ayat ini berapa pihak yang diperintahkan untuk kita taati. Saya ulangi baca. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha, Allah. Wa ati'ur rasul, 2. Wa ulil amri minkum, 3. Bagus, 3. Berapa kali kata taat disebut? Ati'ullah wa ati'ur rasul, 2 kali. Kenapa waktu ulil amri tidak ada kata ati'u? Padahal kita disuruh juga taat. Nah, dengar jawabannya. Taat kepada Allah tanpa syarat. Taat kepada Rasul tanpa syarat. Apapun yang diperintahkan harus taat. Kalau kepada ulil amri ada syaratnya atau tidak? Ada syaratnya. Syaratnya, perintahnya tidak boleh bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Itu sebabnya dia tidak pakaikan ati'u. Ya kan? Nah, kita lebih lanjut. Siapa ulul amr? Oh ini, kalau kita bicara ini panjang sekali pendapat ulama. Saya punya kecenderungan untuk memahaminya begini. Uli itu jamak wali. Wali itu artinya yang berwenang. Walinya, perempuan kalau mau kawin ada walinya. Nah, itu yang berwenang menikahkan. Al-amr itu urusan. Jadi ulil amri adalah orang-orang yang berwenang dalam satu urusan. Saya mau tanya sekarang. Siapa yang berwenang mengatur lalu lintas? Ulil amr. Taati dia. Karena kalau Anda tidak taat kepada perintahnya, lampu merah Anda mau nyerobot aja, bukan cuma ditilang, tabrakan, bisa mati. Nah, itu mah wa ulil amri minkum. Kita akan lihat lebih jauh apa kandungan ayat ini. Baik, Pak Muiz. Pemirsa, kita harus wajib menunaikan amanah kepada semua manusia. Bukan hanya kepada sesama muslim, tapi juga kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kita masih akan melanjutkan mendengarkan uraian dari Bapak Quraisy, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan kini mari kita simak kelanjutannya. Baik, kita lanjutkan. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah. Cerminannya sekarang ini ketaatan kepada Allah, taat kepada Al-Quran. Ya kan? Cerminannya taat kepada Rasul. Pada masa Rasul hidup, kita masih bisa mendengar beliau. Sekarang taat kepada sunnahnya. Wa ulil amri, seperti apa yang saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana bentuknya taat kepada ulil amri? Nah, kalau baik yang dia perintahkan, kita taati. Kalau kurang baik, kita nasihati. Kita kritik, membangun. Itu namanya taat.
Karena apa? Ad-dinun nasihah. Keberagamaan itu adalah ketulusan. Kita kritik tapi secara tulus. Nasihah itu, nasih itu tulus. Tulus kepada Allah, tulus kepada Rasulnya, tulus kepada pemimpin, tulus kepada semua orang. Itu agama. Jadi itu kata wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'. Nah, kalau berselisih bagaimana? Saya berkata begini, Anda berkata begitu. Saya sudah kembalikan, cari di Al-Quran tidak ada teks, cari di hadis tidak ada teksnya. Bagaimana itu? Farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau diterjemahkan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Lah sekarang saya sudah cari di Quran tidak ada. Di hadis tidak ada. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya artinya lihat nilai-nilainya apa. Saya ambil contoh. Minuman keras ada hukumnya dalam Al-Quran, ya. Narkoba ada enggak? Tidak ada. Kita lihat nilai-nilainya. Oh, itu minuman keras terlarang karena memabukkan ini. Oh, ini juga memabukkan. Rokok gimana? Bisa beda pendapat lagi kan? Kita lihat nilai-nilainya. Merugikan kesehatan atau tidak? Dan sebagainya. Ya, kalau kamu berselisih, kembalikan kepada nilai-nilai yang kamu temukan dalam Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau memang kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, pasti kamu laksanakan ini. Kalau kamu tidak beriman, itu soal lain. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah yang baik dan lebih baik akibatnya, lebih baik cara untuk kembali kepadanya. Ayat berikutnya ini berbicara. Saya gambarkan dulu ceritanya kira-kira begini. Ada satu orang Yahudi berselisih dengan satu orang Muslim yang munafik. Karena mereka berselisih, mereka berkata, kita cari hakim yang memberi putusan. Bagus. Orang Yahudi ini berkata begini, kita pilih Muhammad, walaupun saya tidak percaya dia, tapi kita pilih dia karena saya tahu dia tidak ambil sogok. Dia tidak bisa disuap. Kata orang Muslim yang munafik ini, nggak usah dia, si itu aja. Ya toh? Si itu aja, ada tokoh Yahudi yang lain, Ka'ab al-Ashraf, dia aja. Dia bisa kita atur itu. Kalau dia bilang, kenapa dia pilih itu? Dia bilang, saya bisa atur dia. Maka